Kualitas gak cukup, timnas Jerman butuh keberuntungan untuk ajang Piala Dunia. Legenda timnas Jerman yakni Thomas Müller menilai bahwa Der Panzer tidak bisa hanya mengandalkan kualitas yang untuk bisa menjadi juara Piala Dunia 2026, melainkan juga sebuah keberuntungan untuk bisa memenangkan trofi emas tersebut. Thomas Müller berkaca dari berbagai kesialan yang menimpa timnas Jerman di ajang Piala Dunia 2022 Qatar, yang membuat mereka harus tersingkir untuk kedua kalinya secara beruntun di babak penyisihan grup. Juren Timber gagal main di ajang Piala Dunia. Mimpi Juren Timber untuk bisa unjuk gigi di ajang bergengsi dunia musim panas ini harus terkubur dalam-dalam. Bek kanan tangguh milik Arsenal ini dipastikan batal membela timnas Belanda pada ajang Piala Dunia 2026. Pemain berusia 24 tahun itu tak mampu memulihkan kondisi fisiknya secara optimal untuk terbang ke Amerika Utara. Masalah cedera pangkal paha rupanya menjadi penghalang utama bagi sang pemain untuk tampil maksimal bersama negaranya tersebut. Pihak tim nasional menegaskan bahwa langkah pencoretan ini merupakan sebuah tindakan pencegahan yang paling rasional. Arsene Wenger sebut Mbappe akan bersinar di ajang Piala Dunia. Mantan manajer Arsenal yakni Arsene Wenger memprediksi Kylian Mbappe akan bersinar di timnas Prancis saat Piala Dunia 2026 dimulai. Les Bleus merupakan salah satu tim unggulan. Bersama Madrid di musim ini, Mbappe puasa gelar. Pemain 27 tahun itu menyumbangkan sebanyak 42 gol dalam 44 pertandingan di seluruh kompetisi. Wout Weghorst tak mau cuma jadi super sub di ajang Piala Dunia. Penyerang timnas Belanda yakni Wout Weghorst tidak ingin hanya dikenal sebagai super sub di Piala Dunia 2026. Meski memahami peran yang disiapkan oleh pelatih kepala Ronald Koeman, Weghorst merasa masih bisa memberikan kontribusi yang lebih besar. Weghorst memang dikenal sebagai penyerang alternatif Belanda dan kerap dimainkan ketika tim mengalami kebuntuan di atas lapangan. Hingga saat ini, posisi penyerang utama The Orange masih dipimpin oleh Memphis Depay. Regulasi FIFA bikin Rio N'Gumoa tak bisa bela timnas Inggris. Alasan utama dibalik absennya Rio N'Gumoa di skuad final The Three-Lion murni karena regulasi dari turnamen. Peraturan Piala Dunia FIFA menetapkan bahwa setiap negara harus menyerahkan daftar pendahuluan yang berisi maksimal 55 pemain. Thomas Tuchel sejatinya masih memiliki hak untuk melakukan perubahan pada daftar final 26 pemain jika terjadi badai cedera. Sayangnya, setiap pemain pengganti darurat tersebut wajib diambil dari daftar 55 nama awal yang telah disetorkan kepada panitia. Wasit Omar Artan ditahan di bandara sebelum dideportase dari Amerika. Wasit asal Somalia Omar Artan gagal bertugas di ajang Piala Dunia 2026 usai dideportase dari Amerika Serikat. Dia sempat ditahan di bandara karena dugaan terorisme. Somalia memang masuk ke negara hitam dari Presiden Donald Trump. Gedung Putih mengklaim negara Afrika itu sebagai tempat perlindungan teroris yang mengancam keamanan nasional negeri dari Paman Sam. Pelatih Mozambik yakin timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030. Pelatih Mozambik yakni Chigueno Conde yakin bahwa timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk tampil di Piala Dunia 2030. Menurut dia, perkembangan dari skuad Garuda saat ini sangatlah menjanjikan, baik dari sisi pemain maupun dukungan yang diberikan kepada tim. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Conde usai timnas Indonesia mengalahkan Mozambik. Conde menilai bahwa timnas Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Kehadiran staf pelatih berkualitas serta materi pemain yang terus berkembang membuatnya optimis terhadap masa depan dari sepak bola Indonesia. Marco Senesi resmi gabung dengan Tottenham. Sempat diincar sejumlah klub, Marco Senesi kini telah menemukan klub barunya. Bek asal Argentina tersebut resmi bergabung dengan Tottenham Hotspur. Tottenham rupanya jadi pemenangnya dan telah mengumumkan gabungnya dari Senesi. Ia akan mengenakan nomor punggung 5 di klub barunya tersebut. Barcelona putuskan tak permanenkan Marcus Rashford. Barcelona telah mengambil sikap terkait masa depan dari Rashford. Klub asal Catalunya tersebut dipastikan tidak akan mengaktifkan opsi pembelian permanen senilai 30 juta euro yang tercantum dalam kesepakatan peminjaman. Barcelona telah memutuskan untuk tidak menggunakan opsi pembelian permanen dari Rashford. Informasi tersebut diperkuat oleh pakar transfer Fabrizio Romano yang menyebutkan klausul itu akan berakhir dalam 5 hari ke depan. Dengan keputusan tersebut, Rashford akan sementara kembali bersatu sebagai pemain dari Manchester United.
Resmi Benfica lepas Jose Mourinho. Benfica resmi mengumumkan perpisahan dengan Jose Mourinho setelah pelatih asal Portugal tersebut menerima tawaran untuk kembali menangani Real Madrid. Benfica mengonfirmasi bahwa Real Madrid telah menembus klausul pelepasan Mourinho senilai 15 juta euro dan sang pelatih juga disebut telah menyetujui kepindahannya tersebut. Resmi Atalanta dan juga Rafael Palladino resmi bercerai. Usai sudah petualangan Rafael dari Palladino bersama Atalanta pada tanggal 9 Juni yang lalu, manajemen dari Ladia mengumumkan kepergian dari Palladino. Kabar kepergian dari Palladino sebenarnya telah berembus cukup kencang sejak akhir Mei yang lalu, dan kedua tim kini sepakat untuk tidak melanjutkan kerjasama karena tak menemui kesamaan visi terkait masa depan. Ladia tidak perlu terlalu lama mencari sosok pengganti dari Palladino di kursi pelatih kepala. Mereka dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan pelatih veteran yakni Mauricio Sarri. Vitinha dan juga João Neves tak tersentuh di PSG. Real Madrid mesti melupakan ambisinya untuk bisa menggait Vitinha dan juga João Neves di musim panas. Kedua pemain tersebut tidak akan dilepas oleh PSG saat ini. Baik Vitinha maupun João Neves sama-sama masih terikat kontrak sampai tahun 2029 bersama Les Parisiens. Jorge Mendes, agen dari kedua pemain tersebut, menegaskan bahwa Vitinha dan juga Neves jadi aset tak tersentuh di klubnya dan peluang klub manapun termasuk Real Madrid untuk bisa mendatangkannya mereka praktis tertutup. Bintang Barcelona dibidik oleh Arab Saudi, gaji disiapkan naik 4 kali lipat. Rafinha masuk ke dalam daftar incaran klub-klub Arab Saudi yang siap mengajukan tawaran besar kepada Barcelona di bursa kali ini. Dua tim yang disebut paling serius mengejar tanda tangannya adalah Al Hilal dan juga Al Nassr. Dua tim yang disebut paling serius mengejar tanda tangannya adalah Al Hilal dan juga Al Nassr. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, Al Hilal dan juga Al Nassr siap menawarkan sekitar 80 juta euro kepada Barcelona. Nilai tersebut berpotensi menjadi pemasukan terbesar bagi klub Katalan. Tidak hanya menggiurkan bagi klub, tawaran itu juga sangat menarik bagi sang pemain. Klub-klub dari Arab Saudi disebut siap melipat gandakan pendapatan dari Rafinha hingga 4 kali lipat dari gaji bersih yang diterima di Barcelona pada saat ini. Xabi Alonso mulai bersih-bersih Chelsea, 4 pemain akan dilepas. Chelsea mulai mengambil keputusan terkait komposisi skuad menjelang musim baru dengan mengkonfirmasi kepergian dari 4 pemain mereka. Keputusan tersebut diyakini baru menjadi awal dari aktivitas Chelsea pada bursa transfer musim panas. Klub London Barat itu diperkirakan akan cukup sibuk mendatangkan maupun melepas sang pemain dalam beberapa bulan ke depan. Barcelona tak panik meski Real Madrid ajukan tawaran 150 juta euro. Barcelona tidak mengubah rencana mereka untuk mendatangkan Julian Alvarez meski Real Madrid baru-baru ini mencoba mendatangkan penyerang Atletico Madrid yakni Julian Alvarez. Menurut laporan dari blog Grana, mereka tetap percaya diri dalam perburuan pemain asal Argentina tersebut. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, Barcelona sebenarnya sudah memperkirakan kemungkinan Real Madrid ikut campur dalam perburuan dari Alvarez. Karena itu mereka tidak terkejut dengan manuver yang telah dilakukan. Pihak dari Barcelona bahkan menilai langkah Real Madrid lebih bertujuan mengganggu proses negosiasi dibanding benar-benar mengamankan tanda tangan dari sang pemain. Inter sampai kesepakatan awal datangkan kiper Lazio. Inter Milan nampaknya semakin dekat untuk bisa mendapatkan penjaga gawang baru dari Lazio yakni Ivan Provedel setelah mencapai kesepakatan personal dengan sang pemain. Kini tantangan berikutnya bagi Nerazzurri adalah menyepakati biaya transfer dengan Bianco Celesti. Kiper berusia 32 tahun yang telah berpengalaman di Serie A dan pernah meraih penghargaan sebagai penjaga gawang terbaik di Liga Italia. Aston Villa pertimbangkan kiper Parma sebagai pengganti Martinez. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, jika kepindahan Emiliano Martinez terwujud, Aston Villa dikabarkan mungkin akan mengalihkan perhatian mereka kepada Shion Suzuki dari Parma. Aston Villa dikabarkan telah memantau penjaga gawang asal Jepang tersebut selama beberapa bulan terakhir, dan dia merupakan bagian dari daftar 3 kiper yang tengah dipertimbangkan oleh Aston Villa. Shion Suzuki yang kini berusia 23 tahun telah tampil dalam 57 laga bersama Parma sejak bergabung di tahun 2024 yang lalu.
Manchester City resmi ajukan tawaran senilai 120 juta euro untuk bintang incaran MU. Manchester City membuat gebrakan besar dengan mengajukan tawaran senilai 120 juta euro untuk bisa mendapatkan Elliot Anderson dari Nottingham Forest. Menurut laporan The Athletic yang menyatakan bahwa Forest menginginkan rekor biaya transfer yang dipinjam, dikabarkan The Athletic yang menyatakan bahwa The Forest menginginkan rekor biaya transfer Inggris yang dijamin tanpa ada tambahan bonus. Elliot Anderson yang juga menjadi incaran United saat ini sedang bermain bersama timnas Inggris. Manchester City siapkan tawaran 1,4 triliun rupiah untuk Alejandro Balde. Manchester City sedang mempertimbangkan langkah besar di bursa transfer dengan membidik bek kiri milik Barcelona Alejandro Balde. Dalam laporan di Inggris menyebutkan tawaran hingga 70 juta euro atau sekitar 1,4 triliun rupiah bisa diajukan dalam beberapa pekan mendatang. Menurut Marca The Citizen disebut melihat Balde sebagai pemain yang cocok untuk proyek jangka panjang mereka. Bek berusia 22 tahun itu dinilai dapat menjadi bagian penting dari era setelah Pep Guardiola. Darwin Núñez berpeluang kembali ke Liverpool. Darwin Núñez berpeluang menciptakan kejutan besar di bursa transfer musim panas dengan kembali memperkuat Liverpool. Penyerang asal Uruguay itu kini berstatus sebagai bebas transfer setelah mengakhiri kontraknya dengan Al Hilal melalui kesepakatan bersama. Menurut laporan dari Tim Talk, nama Núñez masuk dalam daftar opsi yang dipertimbangkan Liverpool untuk bisa memperkuat lini serang mereka. Kesempatan mendatangkan pemain berpengalaman tanpa biaya transfer menjadi faktor yang menarik perhatian manajemen. Liverpool memiliki alasan kuat untuk bisa mempertimbangkan kepulangan Núñez. Ia sudah memahami lingkungan dari klub, kota Liverpool, serta tuntutan kompetisi di Premier League. Dari sisi taktik, Núñez juga dianggap cocok dengan pendekatan permainan yang identik dengan pelatih baru Andoni Iraola.